Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahrul Juliansyah, NPM 2017-43500-207. Di sini saya mendapatkan tugas berupa soal program linear dengan metode penyelesaian adalah metode simplex. Langsung aja ke soalnya yaitu, nah di sini ada perusahaan Endosterius memproduksi dua produk, yaitu produk satu dan produk dua. Kebutuhan bahan baku, ruang yang dibutuhkan untuk penyimpanan, laju produksi, dan harga jual untuk produk tersebut diberikan di tabel di bawah ini. Nah, ini adalah tabelnya. Di sini ada dua produk, yaitu produk satu dan produk dua. Untuk ruang penyimpanannya itu produk satu membutuhkan 4 dan produk dua membutuhkan 5. Untuk bahan baku, produk satu membutuhkan 5 dan produk 2 membutuhkan 3. Untuk production rate, kalau laju produksi itu produk satu itu dapat diproduksi sebanyak 60 unit per hari dan produk 2 itu 30 unit per hari. Nah, untuk harga jual produk satu itu $13 per unit dan produk 2 adalah $11 per unit. Jumlah total bahan baku yang tersedia per hari untuk kedua produk adalah 1.575. Total ruang penyimpanan semua produk adalah 1.500 dan maksimum 7 jam per hari dapat digunakan untuk produksi. Nah, berarti untuk memaksimalkan di production rate atau produksinya itu produk 1 60, produk 1 berarti 60 dikali 7 dan produk 2 30 dikali 7 juga. Berarti untuk maksimal per hari itu perusahaan tersebut dapat memproduksi sebanyak 420 unit. Hal itu didapat dari 60 dikali 7. Itu adalah jumlah maksimal yang dapat diproduksi dalam satu hari oleh pabrik tersebut dengan 7 jam per hari. Lanjut, perusahaan ingin menentukan berapa unit dari setiap produk yang diproduksi per hari untuk memaksimalkan total pendapatannya. Lanjut. Nah, di soal tadi kami mendapatkan Z, yaitu fungsi tujuan 13x1 ditambah 11x2. 13x1 itu apa? 13x1 itu adalah 13 itu adalah $13 dari harga penjualan, X1 adalah produk 1, dan 11 adalah $11 dari harga penjualan, X2 adalah produk 2. Nah, lanjut. Di sini ada kendala-kendalanya. Kendala yang pertama itu ya adalah 4x1 ditambah 5x2 kurang dari 1.500. Nah, ini apa? Ini merupakan ruang penyimpanan. Nah, ruang penyimpanan untuk produk 1 itu membutuhkan 4 dan untuk produk 2 membutuhkan 5. Nah, ruang yang tersedia adalah 1.500. Kenapa kurang dari 1.500? Karena tidak bisa, karena ruang yang tersedia hanya 1.500. Lanjut, buat yang kedua itu ada 5x1 dan 3x2 kurang dari 1.575. Ini apa? Ini adalah bahan baku. Bahan baku produk 1 itu membutuhkan 5 dan bahan baku produk 2 membutuhkan 3. Kenapa kurang dari 1.575? Karena bahan baku yang tersedia untuk kedua produk adalah 1.575 bahan baku. Nah, ini untuk kendala yang ketiga yaitu X adalah X1-nya 1 dan 2x2 kurang dari sama dengan 420. Ini apa? Ini adalah waktu produksi yang tadi kita sudah hitung. Nah, ini keterangan tambahan, nanti dijelaskan di bawah. S1 adalah ruang penyimpanan yang tidak terpakai, S2 adalah bahan baku yang tidak terpakai, dan S3 adalah waktu produksi yang tidak terpakai. Lanjut, nah langsung masuk ke langkah penyelesaian. Yang pertama itu langkahnya adalah mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala. Fungsi tujuan yang tadinya Z sama dengan 13x1 ditambah 11x2 menjadi, nah di sini 13 plus 11, 13x1 ditambah 11x2 itu pindah ke sebelah kiri. Jadinya Z, ini yang tadinya positif pindah ke sebelah kiri menjadi negatif 13x1, yang 11x2 itu positif pindah ke kiri menjadi negatif juga. Nah, sisa di belakang itu adalah 0. Jadi Z min 13x1 min 11x2 sama dengan 0. Lanjut. Nah, sekarang karena tadi di sini langkah pertama mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala, fungsi tujuannya sudah, sekarang kita tinggal rubah fungsi kendala. Nah, untuk fungsi yang kendala yang pertama itu 4x1 ditambah 5x2 kurang dari 1.500. Di sini kita rubah menjadi 4x1 ditambah 5x2
ditambah S1 sama dengan 1.500. Maksudnya apa? Ini 4X1 adalah ruang penyimpanan yang untuk X1, 4, 5X2 adalah yang tadi saya jelaskan, itu buat ruang penyimpanan untuk X2. S1 di sini adalah ruang penyimpanan yang tidak terpakai. Di sini ada kemungkinan bahwa ruang penyimpanan yang tidak terpakai dalam satu hari produksi tersebut, sama dengan 1.500, yaitu jumlah dari ruang penyimpanan yang tersedia dalam pabrik tersebut, dalam perusahaan tersebut. Lanjut, di sini ada 5X1, 3X2, kurang dari 1.575. Ini yang seperti saya bilang, ini adalah bahan baku untuk produk 1, bahan baku untuk produk 2. Nah, berubah menjadi 5X1 ditambah 3X2 ditambah S2. S2 apa? Bahan baku yang tidak terpakai. Nah, di sini juga ada kemungkinan bahwa bahan baku yang tersedia itu tidak terpakai dari produksi per hari tersebut. Nah, sama dengan 1.575 adalah jumlah bahan baku maksimal yang dapat disediakan atau tersedia di perusahaan tersebut dalam sehari. Nah, yang ketiga adalah X1 ditambah 2X2 kurang dari 420. Ini adalah apa? Ini adalah waktu produksi. Ini waktu produksi untuk X1, waktu produksi untuk X2, dan S3 adalah waktu produksi yang tidak terpakai. 420 adalah jumlah maksimal unit dalam 7 jam per hari tersebut yang tadi telah kita sebutkan, yang telah tadi kami sebutkan. Yang kedua, menyusun persamaan-persamaan ke dalam tabel. Nah, persamaan-persamaan yang tadi kita buat kayak ini Z, habis itu persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3, itu kita masukkan ke dalam tabel. Oke, yang pertama ini ada variabel dasar, ada Z, ada X1, ada X2, ada S1, S2, S3, nilai kanan dan indeks. Bawahnya ada Z, S1, S2, dan S3. Nah, kita mulai dari baris Z dulu. Baris Z adalah Z min 13X1 min 11X2 sama dengan 0. Sini Z-nya ada 1. X1-nya adalah min 13. Maka di sini hasilnya min 13. X2-nya adalah min 11. Maka di sini adalah min 11. Untuk S1, kenapa 0? Karena di sini nggak ada S1. S2 juga 0 karena tidak ada S2. S3 juga 0 karena tidak ada S3. Nilai kanan adalah 0 karena di sini hasilnya juga ada 0 nilai kanannya. Oke, lanjut ke S1. S1 kita lihat di sini. S1 4X1 5X2 plus S1 sama dengan 1.500. Kita lihat di sini nggak ada Z, berarti Z-nya ada 0, X1-nya adalah 4, X2-nya adalah 5, S1-nya ada, berarti S1-nya adalah 1, S2-nya nggak ada, 0, S3-nya nggak ada, berarti 0, dan nilai kanan adalah 1.500. Lanjut untuk S2-nya. S2-nya 5X1, 3X2, S2 1.575. Nah, dilihat Z yang nggak ada berarti 0, habis itu X1-nya adalah 5, X2-nya adalah 3, S1-nya tidak ada berarti 0, S2-nya ada berarti 1, S3-nya nggak ada berarti 0, dan nilai kanannya adalah 1.575. Oke, lanjut ke persamaan 3, yaitu X1 ditambah 2X2 ditambah S3 sama dengan 420. Z-nya nggak ada berarti 0, habis itu X1-nya ada, itu berarti 1 jumlahnya berarti 1, 2X2 berarti X2-nya adalah 2, S1-nya nggak ada 0, S2-nya nggak ada 0, S3-nya ada berarti 1, dan nilai kanan adalah 420. Oke, lanjut. Nah, langkah yang ketiga adalah memilih kolom kunci. Nah, apa itu kolom kunci? Kolom kunci adalah kolom yang mempunyai nilai pada baris Z yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Nah, di sini kita lihat yang mempunyai nilai pada baris Z yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Nah, kita lihat berarti kalau yang dibilang itu baris Z adalah baris ini. Nah, ini adalah baris Z. Nah, kita lihat. Di sini ada angka 1, ada angka min 13, ada min angka 11, 0, 0, 0, dan 0. Kita lihat di sini ketentuannya adalah bahwa kolom kunci itu adalah
nilai pada baris Z yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Nah, nilai negatif dengan angka terbesar adalah min 13. Berarti X1 menjadi kolom kunci. Tuh, lanjut. Nah, langkah keempat adalah memilih baris kunci. Baris kunci adalah baris yang mempunyai indeks terkecil. Nah, indeks, cara menghitungnya adalah nilai kanan dibagi nilai kolom kunci. Berarti nilai kanan yang ini nilai kanan ini semuanya, maaf, dari S1 sampai S3 dibagi dengan kolom kunci. Kolom kuncinya adalah X1. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah hasilnya. Bisa dilihat nilai kanannya adalah 0 dibagi min 13 hasilnya adalah 0. Jadi ini nggak usah ditulis, jadi kosong. Habis itu 1500 dibagi dengan kolom kunci yaitu 4. 1500 dibagi 4 hasilnya adalah 375. Nah, nilai kanan selanjutnya itu S2 1575 dibagi dengan 5 hasilnya adalah 315. Dan yang terakhir 420 dibagi dengan 1 hasilnya adalah 420. Oke, jadi kita udah dapat nih baris kuncinya dengan melihat indeks terkecil. Indeks terkecil yang kita dapat adalah baris S2, yaitu dengan nilai indeks atau indeks 315. Nah, ini setelah kita menemukan baris kunci, jadi kolom X1 ini bakal pindah ke sini. Jadi nanti ini dari Z S1 menjadi S2 ini menjadi X1 dan ini tetap S3. Jadi yang berubah adalah ini karena ini merupakan baris kunci. Nah, ini 5 ini merupakan angka kunci. Kenapa 5? Karena ini merupakan sebuah sel pertemuan antara kolom kunci dan baris kunci. Jadi sel yang pertemuan dari kolom kunci dan baris kunci itu adalah angka kunci. Nah, ini adalah koefisien angka kolom kunci. Jadi ini semuanya ini adalah koefisien angka kolom kunci. Nanti itu dijelaskan di langkah selanjutnya. Oke, lanjut. Mengubah nilai-nilai baris kunci. Baris baru kunci sama dengan baris baru kunci dibagi angka kunci. Nah, kita sudah mengetahui angka kunci tadi adalah 5 karena merupakan sel pertemuan antara kolom dan baris kunci. Nah, ini yang tadi saya sudah bilang, X1 di sini, S2 di sini berubah jadi X1 karena ini merupakan baris kunci yang baru. Oke. Lanjut. Di sini juga diketahui angka kunci dari yang tadi. Lanjut. Nah, sekarang baris baru kunci dibagi angka kunci. Berarti baris baru kunci itu adalah ini semua dibagi dengan angka kunci. Angka kuncinya itu 5. Berarti yang berubah itu hanya baris X1. Maka yang pertama adalah 0 dibagi 5. Yang kedua 5 dibagi 5. Yang ketiga adalah 3 dibagi 5. Yang keempat adalah 0 lagi dibagi 5. Nah, habis itu 1 dibagi 5. Habis itu 0 dibagi 5. Dan yang terakhir adalah 1575 dibagi dengan 5. Maka tabelnya sekarang adalah, nah, lihat, 0 dibagi 5 hasilnya adalah 0. 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. 3 dibagi 5, 3 per 5. 0 dibagi 5 adalah 0. 1 dibagi 5, 1 per 5. 0 dibagi 5 hasilnya 0. Dan 1575 dibagi 5 hasilnya adalah 315. Oke, lanjut. Lanjut ke langkah ke-6 yaitu mengubah nilai-nilai sehingga nilai-nilai kolom kunci selain baris kunci sama dengan 0. Baris baru, baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris baru kunci. Nah, sini langsung aja kita rubah. Berarti kan baris kunci itu kan tadi kan ada di kolom X1. Nah, berarti X1 itu merupakan nilai baris baru kunci. Jadi yang selain baris kunci itu yang bakal berubah. Jadi kolom X1 itu nilainya tidak akan berubah. Di sini kita akan mengubah baris Z, baris S1, dan baris S3. Nah, kita mulai dengan baris Z dulu. Baris Z, baris lamanya adalah 13 min 11 0 0 0 0. Ini dapat dari mana? Kita lihat. Baris Z X1-nya adalah 13, X2-nya adalah min 11, S1-nya 0, S2-nya 0, S3-nya 0, nilai kanannya adalah 0. Oke.
NBBK, nilai baris baru kunci. Nah, lihat koefisien angka kolom kunci. Ini yang tadi saya bilang koefisien angka kolom kunci. Karena kita sedang menghitung baris Z, maka koefisiennya adalah min 13. Nah, dan dikali nilai baris baru kunci. Nilai baris baru kunci itulah ini. Jadi X1, 1, habis itu X2-nya 3/5, 0, 1/5, 0, 0, 315, 315. Di situ kita tinggal jumlahin aja. Nah, ini adalah hasilnya. Ini hasil dari mana? Ini 13 dikali 1. Hasilnya min 13 dikali 1 min 13. Min 13 min 13 berarti min 13 ditambah 13 hasilnya adalah 0. Oke. Lanjut. Di situ min 13 dikali 3/5 hasilnya adalah min 39/5. Berarti min 11 ditambah min 3 enggak. Jadi min 13 dikali 3/5 itu adalah min 39/5. Min 11 min 39/5. Jadinya min 11 ditambah 39/5. Nah, jadi min 11 ini kita samakan penyebutnya menjadi min 55/5 ditambah 39/5. Hasilnya adalah 16/5. Nah, sekarang 13 dikali 0 hasilnya adalah 0. 0 kurang 0, 0. 13 dikali 1/5, min 13 dikali 1/5 hasilnya adalah min 13/5. 0 dikurang min 13/5. Berarti 0 ditambah 13/5 hasilnya 13/5. 13 dikali 0 hasilnya adalah 0. 0 kurang 0, 0. 13 dikali 3, min 13 dikali 315 hasilnya adalah min 4095. 0 dikurang min 4095 hasilnya adalah 0 plus 4095 jadinya 4095. Oke. Lanjut. Saya ulangin dulu ininya. Lanjut. Nah, sekarang menentukan baris S1. Baris lama S1 adalah 45100 1500. Dapat dari mana? Kita lihat nih. Ini adalah 4, 4, 5, 5, 1, 1, S2-nya 0, di sini juga 0, S3-nya 0, S3-nya 0, dan nilai kanannya adalah 1500. Nah, NBBK-nya, karena sekarang kita lagi menghitung nilai S1, maka koefisien angka kolom kuncinya itu berubah menjadi 4. Nah, jadi di sini 4 dikali baris kunci. Nilai baris baru kunci adalah masih sama kayak tadi, yaitu 1, 3/5, 0, 1/5, 0, 315. Oke, nah ini adalah hasil dari baris baru. Jadi hasil 4 dikali 1, 4 dikali 4 kali 1, 4 dikurang hasil dari sini, hasil ada 0. 4 dikali 3/5, hasilnya adalah 12/5. Nah, berarti 5 dikurang 12/5 sama dengan kita samakan penyebutnya menjadi 25/5 dikurang 12/5, hasilnya adalah 13/5. Sekarang 4 dikali 0 hasilnya ada 0, 1 dikurang 0 hasilnya adalah 1. Nah, 4 dikali 1/5 hasilnya adalah 4/5. 0 dikurang 4/5 adalah min 4/5. 4 dikali 0 hasilnya adalah 0, 0 kurang 0, 0. 4 dikali 315 hasilnya adalah 1260. Nah, 1500 dikurang 1260 adalah 240. Oke. Lanjut. Sekarang kita menghitung baris S3. Nah, baris lama S3 adalah 1, 2, 0, 0, 1, 420. Nih. Ini adalah 1, 2, 0, 0, 1, 420. Oke, lanjut. NBBK-nya masih sama. Kita koefisiennya karena kita sekarang lagi ngitung S3, jadi koefisiennya adalah 1. Nah, untuk baris baru kuncinya masih sama seperti tadi, 1, 3/5, 0, 1/5, 0, 315. Lanjut. Nah, kita hitung sekarang. 1 dikali 1 adalah 1, 1 dikurang 1, 0. 1 dikali 3/5
adalah 3/5, berarti 2 dikurang 3/5. Hasilnya adalah 7/5. 1 dikali 0 hasilnya 0, 0 dikurang 0, 0. 1 dikali 1/5 hasilnya adalah 1/5. 0 dikurang 1/5 hasilnya min 1/5. 1 dikali 0 hasilnya adalah 0. 1 dikurang 0 hasilnya adalah 1. 1 dikali 315, 315. 420 dikurang 315 adalah 105. Oke, lanjut. Maaf, saya hilangkan dulu. Nah, jadi kita sudah menemukan nilai baris baru untuk baris Z, baris S1, dan baris S3. Ini adalah nilai baru untuk baris Z, ini adalah nilai baru untuk baris S1, dan ini adalah nilai baru untuk baris S3. Nah, lanjut kita masukkan ke dalam tabel, sehingga tabelnya menjadi berikut. Tuh. X1-nya ada 0, min 16/5, 0, 13/5, 0, 4095. Nah, setelah itu kita melanjutkan perbaikan langkah 3 sampai langkah 6. Sampai baris Z tidak ada nilai negatif. Nah, di sini kan kita masih mempunyai ini. Di X2 ini, kita di baris Z ini, di kolom X2 kita masih mendapati nilai negatif. Ya udah, berarti kita tinggal melakukan iterasi atau perulangan dari langkah 3 sampai langkah 6 sampai baris Z tidak ada nilai negatif. Oke, lanjut. Nah, kita ulang lagi. Kita sekarang pakai tabel yang ini. Kita sekarang pakai tabel ini untuk melakukan perhitungan. Kolom kunci adalah kolom yang punya nilai pada baris Z yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Ini adalah kolom kunci. Nah, karena ini satu-satunya negatif, berarti kita pakai yang kolom X2. Nah, jadi X2 adalah kolom kunci sekarang. Lanjut. 7B. Memilih baris kunci. Baris kunci adalah baris yang mempunyai indeks terkecil. Indeks adalah nilai kanan dibagi nilai kolom kunci. Nah, nilai kanannya kita hitung. 240 dibagi 13/5. Hasilnya adalah 92,3. 315 dibagi 3/5 hasil adalah 525, dan 105 dibagi 7/5 hasil adalah 75. Berarti kita sudah menemukan ya, untuk indeks terkecil itu ada di kolom S3. Maka baris kunci yang baru itu adalah baris kunci di kolom S3. Nah, karena ini baris kunci baru, berarti X2 ini pindah ke sini nanti. Atau X2 berubah, S3 berubah menjadi X2 karena menjadi baris kunci yang baru. Nah, seperti tadi saya bilang, sel pertemuan antara kolom dan baris kunci akan menjadi angka kunci. Nah, di sini angka kuncinya adalah 7/5 karena dia sel ini menjadi titik temu antara kolom dan baris kunci. Nah, kalau ini koefisien angka kolom kunci. Nah, lanjut. Mengubah nilai-nilai baris kunci. Baris baru kunci adalah baris baru kunci dibagi angka kunci. Nah, lanjutan sini ke samping karena tidak muat. Diketahui angka kunci sama dengan 7/5. Angka kunci ini adalah 7/5. Baris X2, nah berarti baris ini berubah nanti menjadi X2 di bawah, di tabel barunya. Ini berubah jadi X2 adalah 0 dibagi 7/5. 0 ini dibagi dengan angka kunci 7/5. Habis itu yang kedua, 7/5. Ini 7/5 ini dibagi dengan, masih di sini 0 dibagi 7/5. Lanjut 7/5 dibagi 7/5. Habis itu 0 dibagi 7/5. Habis itu min 1/5 dibagi 7/5. 1 dibagi min 1. Ini di sini ada salah penulisan, aturan di sini adalah 1 dibagi dengan 7/5. Maaf, di sini ada salah penulisan. Dan yang terakhir ada 105 dibagi 7/5. Tuh. Lanjut. Nah, ini adalah hasilnya. Bisa dilihat. Ini yang baru. 0 dibagi 7/5 ada 0. 0 dibagi 7/5 0. 7/5 dibagi 7/5 hasilnya adalah 1. Maaf, ini masih ini
masih lanjutan dari tabel yang tadi. Hasilnya adalah seperti ini. Sehingga tabel menjadi seperti berikut. 0 dibagi 7/5 adalah 0, 0 dibagi 7/5 adalah 0, 1 dibagi 7/5 dibagi 7/5 hasil adalah 1, 0 dibagi 7/5 hasil adalah 1, dan sisanya adalah min 1/7, 5/7, dan nilai kanannya adalah 75. Lanjut, mengubah nilai-nilai sehingga nilai-nilai kolom kunci selain baris kunci sama dengan 0. Nah, ini masih sama kayak tadi. Nah, sekarang karena kolom kuncinya X2, jadi kita hanya mengubah nilai Z, nilai S1, dan nilai X1. Oke. Baris lama Z itu adalah 0, min 16/5, 0, 13/5, 0, dan 4095. NBBK. Nah, koefisien angka kolom kunci karena kita sedang menghitung baris Z dan kolomnya itu tadi adalah X2, maka ini merupakan koefisien angka kolom kunci. Berarti min 16/5 dikali 0, min 16 dikali 1, 16/5 dikali 1, min 16/5 dikali 0, min 16/5 dikali min 1/7, min 16/5 dikali 5/7, min 16/5 dikali 75. Maka hasilnya adalah 0, 0, 0, 15/7, 16/7, dan 4335. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke baris S1. Nah, baris lama S1 apa? Baris lama S1 itu adalah 0, 13/5, 1, min 4/5, 0, dan 240. NBBK-nya. Nah, karena kita sedang mencari baris S1 dan X2 merupakan kolom kunci, maka kita mempunyai koefisien adalah 13/5. Oke, angkanya masih sama kayak tadi, 0, 1, 0, min 1/7, 5/7, 75. Dan hasilnya adalah baris barunya 0, 0, 1, min 3/7, min 13/7, dan 45. Oke, sekarang kita mencari baris X1. Maaf, saya bersihkan. Nah, baris lama X1 apa? X1 adalah baris lamanya 1, 3/5, 0, 1/5, 0, 315. Nah, NBBK-nya karena kita sedang merubah baris X1, maka karena kolomnya juga dari X2, maka koefisiennya adalah 3/5. Dan hasilnya adalah 1, 0, 0, 2/7, min 3/7, 270. Nah, sekarang setelah kita dapatkan baris untuk Z, S1, dan X1, kita rubah ke dalam tabel. Dan ini adalah hasilnya. Bisa dilihat, tabelnya berubah menjadi 0, 0, 0, 15/7, 16/7, 4335. S1-nya 0, 0, 1, min 3/7, min 13/7, 45. X1-nya 1, 0, 0, 2/7, min 3/7, dan 270. Dan X2-nya tetap. Kita lihat X2-nya 0, 1, 0, min 1/7, 5/7, 75. X2-nya masih sama, tidak berubah. Jadi yang berubah hanya Z, S1, X1. Lanjut. Nah, tabel final menjadi Z adalah 1, 0, 0, 0, 15/7, dan 16/7. Dengan nilai kanan 4335. Ini merupakan Z max-nya. S1 0, 0, 0, 1, min 3/7, min 13/7, nilai kanannya adalah 45. X1 0, 1, 0, 0, 2/7, min 3/7, 270 adalah nilai kanannya. Dan X2 0, 0, 1, 0, min 1/7, 5/7, 75 adalah nilai kanannya. Nah, diperoleh hasil adalah X1 sama dengan 270 yang merupakan nilai kanannya. X1 itu apa? X1 itu adalah produk 1, X2 sama dengan 75. X2 sama dengan 75. X2 adalah produk 2, S1 sama dengan 45. S1 nilai kanan adalah 45. S1 apa? Itu merupakan tempat penyimpanan yang tidak terpakai. Berarti di sini ada tempat penyimpanan yang tidak terpakai dalam sehari jika produk 1 dan produk 2
dibuat dengan kondisi ini, maka ruang yang disediakan tersisa 45 unit. Yang ketiga adalah Z max-nya, yaitu 4.335 atau fungsi tujuan, ini hasil dari fungsi tujuan tadi. Kesimpulannya, metode simplex menghasilkan program produksi yang optimal untuk perusahaan industrius. Perusahaan bisa memaksimalkan pendapatan sampai 4.335 dari memproduksi 270 produk 1 dan 75 produk 2. Tidak ada kelebihan bahan baku maupun waktu produksi. Kelebihan bahan baku itu tadi kan bahan baku itu ada di S2 yang sudah berganti dengan X1 dan waktu produksi adalah S3 yang berubah menjadi X2. Ada 45 unit ruang penyimpanan yang tidak terpakai. Nah, S1 di sini karena S1 adalah ruang penyimpanan yang tidak terpakai dan nilai K-nya adalah 45, berarti ada 45 unit ruang penyimpanan yang tidak terpakai. Jadi itu aja kesimpulan dari saya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Bayu Pertama dengan NPM 2017-43500-208 kelas R7D dengan mata kuliah Ratio Operasional. Sini saya mendapatkan kasus soal itu adalah perusahaan N Nutrios memproduksi 2 produk, 1 dan 2. Kebutuhan bahan baku itu adalah ruang yang dibutuhkan untuk penyimpanan, laju produksi, dan harga jual untuk produk tersebut diberikan di bawah ini. Nah, di sini ada ruang penyimpanan, ada produk 1 dan produk 2-nya itu adalah 4 dan 5. Untuk bahan bakunya adalah produk 1-nya 5 dan produk 2-nya 3. Untuk laju produksinya ada produk 1-nya 60, produk 2-nya 30. Untuk harga jualnya produk 1-nya 13, produk 2-nya 11. Nah, jumlah total bahan baku yang tersedia per hari untuk kedua produk adalah 1.575. Total ruang penyimpanan untuk semua produk adalah 1.500 dan maksimum 7 jam per hari dapat digunakan untuk produksi. Perusahaan ingin menentukan berapa unit dari setiap produk yang diproduksi per hari untuk memaksimalkan total pendapatannya. Di sini ada fungsi tujuan, itulah Z sama dengan 13X1 ditambah 11X2. Di sini juga ada kendala 4X1 tambah 5X2 tidak kurang lebih dari sama dengan 1.500, 5X1 ditambah 3X2 tidak lebih dari 1.575, dan untuk X1-nya ditambah 2X2 tidak lebih dari 420. Ini ada 3 kendala. Untuk keterangannya adalah S1 sama dengan ruang penyimpanan yang tidak terpakai, S2 adalah bahan baku yang tidak terpakai, untuk S3 adalah waktu produksi yang tidak terpakai. Langkah penyelesaian dari fungsi tujuan dan kendalanya adalah mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala. Untuk fungsi tujuan adalah Z 13X1 ditambah 11X2. Maka Z-nya pindah ke kanan, maka jadi dikurang. Z dikurang 13X1 dikurang 11X2 sama dengan 0 nih. Tadinya jumlah, maka jadi hasilnya dikurang. Pindah ke kanan. Itu untuk fungsi tujuan. Lanjut ke fungsi kendala. Sini ada fungsi kendala pertama ada 4X1 ditambah 5X2 tidak lebih dari sama dengan 1.500. Maka jika dijabarin adalah 4X1 ditambah 5X2 ditambah E1. E1 itu adalah ruang penyimpanan tidak terpakai sama dengan 1.500. Nah, ini untuk kendala keduanya adalah 5X1 ditambah 3X2 tidak lebih dari sama dengan 1.575. 5X1 ditambah 3X2 ditambah S2-nya adalah bahan baku yang tidak terpakai sama dengan 1.575. Untuk kendala ketiga adalah X1 ditambah 2X2 tidak lebih dari sama dengan 420. Maka hasil adalah X1 ditambah 2X2 ditambah S3. S3 itu adalah waktu produksi yang tidak terpakai sama dengan 420. Nah, untuk angka kedua adalah menyusun persamaan ke dalam tabel. Jika sudah dijabarkan seperti ini, maka dibuat tabelnya. Nah, di sini ada variabel dasar untuk Z, S1, S2, dan S3. Nah, untuk variabel dasarnya Z
X1, X2, S1, S2, S3, dan nilai kanan dan indeks. Nah, maka variabel dasar Z yang pertama adalah 1. Nih, 1. Untuk S1-nya 13, ini 13. Dan X2-nya 11. Beda sini. Dan S0-nya adalah 0, S2-nya 0, S3-nya 0, nilai kanannya 0. Karena di Z itu tidak ada S1, S2, S3, dan nilai kanannya. Maka untuk S1-nya adalah 0, dan X1 di S1 ada 4, X2-nya ada 5, S1-nya 1, S1-nya 1, dan S2-nya 0, S3-nya 0, dan nilai kanannya 1500. Untuk S2-nya adalah Z-nya 0, dan X1-nya 5, ini 5, untuk X2-nya 3, untuk S1-nya 0, untuk S2-nya 1, nah, untuk S3-nya 0, dan nilai kanannya 1575. Untuk S3-nya adalah Z-nya 0, X1-nya 1, X2-nya 2, S1-nya 0, S2-nya 0, dan S3-nya 1. Maka nilai kanannya adalah 420. Lanjut ke langkah 3, itu memilih kolom kunci. Kolom kunci adalah kolom yang mempunyai nilai pada baris Z yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Nah, nilai pada Z yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Di sini ada variabel dasar sama seperti tabel yang tadi sudah kita buat. Untuk variabelnya di sini kan udah ditulis sini ya, baris Z yang bernilai negatif dengan angka yang terbesar. Untuk variabel Z, di manakah yang paling terbesar? Untuk Z, maka hasilnya adalah di X1, yaitu min 13. Dan dia paling terbesar negatifnya. Karena di X2-nya masih min 11, masih di bawah. Nah, untuk langkah keempat, jika sudah mendapat nilai Z, maka untuk keempat adalah memilih baris kunci. Baris kunci adalah baris yang mempunyai indeks terkecil. Untuk mencari indeks ada nilai kanan, nih nilai kanan ini, dibagi nilai kolom kunci. Ini nilai kolom kunci yang ini. Udah. Maka sudah ditentukan untuk nilai kolom kuncinya, yaitu adalah di barisan X1, karena 13 kan paling gede di Z. Nah, ditentuin yaitu, nah, X1 untuk S1-nya sama aja untuk kolom dan untuk baris, dan S2-nya ini diganti dengan X1. Pindah nanti X1-nya di sini. Dan untuk 5-nya adalah angka kunci. Nah, dan untuk koefisien angka kolom kunci di Z adalah min 13. Negatif yang besarnya 13. Mengubah nilai-nilai baris kunci. Untuk mencari baris baru kunci adalah baris baru kunci dikurang angka kunci. Ini untuk tabelnya. Seperti ini. Diketahui angka kuncinya sama dengan 5. Yang sudah ditentukan tadi ya, angka kuncinya adalah 5. Nah, baris X1 sama dengan 0 dibagi 5. 5 dibagi 5. 3 dibagi 5. 0 dibagi 5. 1 dibagi 5. 0 dibagi 5. 1575 dibagi 5. Dan sehingga tabel menjadi seperti berikut. Ini tabel yang sudah dihitung. Maka hasilnya adalah 0 bagi 5 sama dengan 0. 5 bagi 5, 1. 3 bagi 5, 3/5. 0 bagi 5, 0. 1 bagi 5, 1/5. 0 bagi 5, 0. 1575 dibagi 5. Hasilnya 315. Udah dapat ya. Lanjut ke langkah 6. Mengubah nilai-nilai sehingga nilai-nilai kolom kunci sama dengan 0. Untuk rumusnya adalah baris baru. Untuk mencari baris baru adalah baris lama dikurang
Sini ada koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris baru kunci. Sini ada baris Z. Baris lama Z yaitu adalah, nih, bisa hasil ini dapat dari tabel. Baris lama Z-nya itu adalah min 13, min 11, S1-nya 0, S2-nya 0, dan S3-nya 0, nilai kanannya 0. Untuk baris lamanya. Nah, untuk nilai baris baru kuncinya adalah ada 1, ada 3/5, ada 0, ada 1/5, ada 0, dan ada 315. Nah, jika sudah, maka koefisien angka kolom kunci yaitu adalah 13 dikali nilai baris baru kunci yaitu adalah 1, 3/5, 0, 1/5, 0, dan 315. Itu maka dikali dengan koefisien angka kolom kunci. Jika sudah dikali, maka baris lama dikurang hasil perkalian dari koefisien angka kolom kunci dikali dengan nilai baris baru kunci. Gitu. Nih, dari hasil perkalian ini, baru baris lama itu dikurang dengan hasil perkalian ini. Maka hasil baris barunya adalah untuk X1-nya 0, untuk S2-nya min 16/5, untuk X1-nya 0, S2-nya 13/5, S3-nya 0, dan nilai kanannya 4095. Nah, ini untuk baris S1. Kita hapus dulu. Ini untuk baris S1. Di sini ada baris lamanya ada 4, 5, 1, 0, 0, 1500 nih. Satunya 4, 5, 1, 0, 0, 1015. Sama seperti tadi. Koefisien angka kolom kuncinya adalah 4 dan dikali. 4 ini dikali dengan nilai baris baru kunci. Dikali dengan 1, terus untuk nilai X2-nya 3/5, dan untuk S1-nya 0, S2-nya 1/5, S3-nya 0, dan nilai kanannya 315. Nah, 4 ini dikali dengan ini semua. Satu-satu ya. 4 dikali 1, 4 dikali 3/5, 4 dikali 0, 4 dikali 1/5, 4 dikali 0, dan 4 dikali 315. Jika sudah mendapat hasilnya, maka baris lama nih yang atas, baris lama, dikurang dengan hasil perkalian tersebut. Maka dia menemukan baris barunya. Untuk X1-nya adalah 0, X2-nya 13/5, S1-nya 1, S2-nya min 4/5, S3-nya 0, dan nilai kanannya 240. Itu untuk hasil nilai baris barunya. Dan baris S1, S3-nya adalah baris lama. Baris lamanya adalah 1, 2, 0, 0, 1, 420. Ini untuk X1, X2, S1, S2, S3, dan nilai kanan. Tuh. Kita hapus dulu ya. Nah, tuh. S3 nih. Tuh, 1, 2, 0, 0, 1, 420. Untuk NBBK-nya adalah sama seperti tadi, koefisiensi dikali nilai baris baru kuncinya sama dikali yaitu adalah 1 dikali 1, 1 dikali 3/5, 1 dikali 0, 1 dikali 1/5, 1 dikali 0, 1 dikali 3/5, 1 dikali 315, maaf salah. Nah, jika sudah mendapatkan hasil perkaliannya, maka baris lama yang atas dikurang dengan hasil perkalian. Nah, mendapat baris baru yaitu adalah X1-nya 0, X2-nya 7/5, S1-nya 0, S2-nya min 1/5, S3-nya 1, dan nilai kanannya 105. Sudah dapat ya untuk dari hasil S1 dan S3-nya. Nah, lanjut masukkan nilai ke dalam tabel sehingga tabel menjadi seperti berikut. Tuh, yang sudah dihitung tadi.
Sudah dihitung tadi ya. Tuh. Z-nya 1, X1-nya 0, X2-nya min 16/5, S1-nya 0, S2-nya 13/5, S3-nya 0, jadinya 4095. Yang tadi udah dimasukin. 7. Melanjutkan perbaikan langkah 3 sampai 6 sampai baris Z tidak ada nilai negatif. 7A adalah memilih kolom kunci. Kolom kunci adalah kolom yang mempunyai nilai pada baris Z yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Nah, di sini untuk Z-nya Z bernilai negatif dengan angka yang paling terbesar yaitu adalah min 16/5 di X2. Dan untuk B adalah memilih baris kunci. Baris kunci adalah baris yang punya indeks terkecil. Untuk mencari indeks adalah rumusnya nilai kanan dibagi nilai kolom kunci. Sini sudah ditemukan adalah ini di itunya ada di S3 yaitu 7/5. Nih. Tuh. 7/5. Yang memiliki indeks paling terkecil yaitu ada 75. Nah, maka X2-nya yang tadi kolom maka digantikan S3. Nah, untuk angka kuncinya sudah ditemukan adalah 7/5 dan koefisien angka kolom kuncinya adalah min 16/5 karena dia negatif paling terbesar dan indeks paling terkecilnya adalah di S3 yaitu 7/5. Nah, yang 7C-nya adalah mengubah nilai baris kunci. Untuk mencari baris baru kunci adalah baris baru kunci dibagi angka kunci. Nah, lanjut, diketahui angka kunci sama dengan 7/5 dan baris X2-nya adalah nih X2 nih. Karena X2-nya udah pindah kan di sini di X3 ini udah digantikan jadi X2, maka adalah 0 dibagi 7/5 terus 0 dibagi 7/5 terus 7/5 dibagi 7/5 terus 0 dibagi 7/5 terus min 1/5 dibagi 7/5 nih min 1/5 dibagi 7/5 terus 1 dibagi 7/5 terus 105 dibagi 7/5. Nah, maka hasilnya segini. 0 dibagi 7/5 hasilnya 0. 0 dibagi 7/5 0. 7/5 dibagi 7/5 sama dengan 7/5. 0 dibagi 7/5 sama dengan 0. Min 1/5 dibagi 7/5 sama dengan min 1/5. 1 dibagi 7/5 sama dengan 1. Dan 105 dibagi 7/5 sama dengan 105. Sehingga tabel menjadi seperti berikut. Nah, ini hasil yang tadi ya. Oh, ini untuk yang tadi tabel itu belum dihitung dan ini untuk hasil hitungannya. Seperti ini. Nah, untuk 7D adalah mengubah nilai-nilai sehingga nilai-nilai kolom kunci sama dengan 0. Baris baru sama seperti tadi ya. Baris untuk mencari baris baru adalah baris lama dikurang buka kurung koefisien angka kolom kunci dikali dengan nilai baris baru kunci. Sama seperti tadi. Baris Z-nya adalah baris lama Z-nya adalah 0 untuk X1, untuk X2-nya min 16/5, untuk S1-nya 0, S2-nya 13/5, untuk S3-nya 0 dan nilai kanannya 4095. Dan untuk nilai baris baru kuncinya untuk mencari nilai baris kuncinya adalah 0 untuk X1, untuk S2-nya 1, S1-nya 0, S2-nya min 1/7, S3-nya 5/7, dan nilai kanannya 75. Udah. Sama seperti tadi, sini koefisien angka kolom kuncinya adalah min 16/5 dikali dengan nilai baris baru kuncinya, yaitu nih 0, 1, 0, min 1/7, 5/7, dan 75.
Nah, ini dikali dengan koefisien angka kolom kunci yang 16 per 5. Jika sudah dikali, nih ya, maka baris lama yang atas dikurang dengan hasil perkalian yang tadi sudah dihitung. Maka hasilnya adalah, baris barunya adalah untuk X1-nya 0, X2-nya 0, S1-nya 0, S2-nya 15/7, S3-nya 16/7, dan nilai kalinya 4.335. Sini ada baris S1. Tuh, seperti ini. Tuh. Baris S1 adalah, baris lamanya adalah 0, 13/5, terus ada min 4/5, dan ada 0 nih. Ada 240. Itu dapat dari mana? Dari tabel. Tabel yang ini. Tuh, S1 13/5 yang ini. S1-nya ada 1 nih. Min 4/5. Sini. Dan S3-nya 0. Sini ada 40 nilai kanannya. Nah, sama seperti tadi. Koefisiensinya adalah 13/5. Dan nilai baris baru kuncinya ada 0 untuk X1, X2-nya 1, S1-nya 0, S2-nya min 1/7, S3-nya 5/7, dan nilai kanannya 75. Maka, sama seperti tadi, hasil koefisien 13/5 dikali nilai baris baru kunci, yaitu aku sudah mendapat hasilnya kan dikali itu. Nah, baris lama yang atas ini dikurang dengan hasil perkalian yang sudah dihitung. Nah, segini. Untuk X1-nya adalah 0, X1, X2-nya 0, S1-nya 1, S2-nya min 3/7, S2-nya min 13/7, dan nilai kanannya 45. Lanjut. Ini untuk baris X1. Gitu. 3/5. X1 itu adalah 1, 3/5, 0, 1/5, 0, 315. Tuh kan. 1, 3/5, 0, 1/5, 0, dan 315. Sama seperti tadi, itu koefisiennya ada 3/5 dan nilai baris baru kuncinya adalah 0, 1, 0, min 1/7, 5/7, dan 75. Nah, koefisien ini dikali dengan nilai baris baru kuncinya. Jika sudah mendapatkan hasil perkaliannya, maka baris lama yang di atas nih dikurang dengan hasil perkalian yang sudah dihitung. Maka hasil baris barunya adalah X1-nya 1, X2-nya 0, S1-nya 0, S2-nya 2/7, S3-nya min 3/7, dan nilai kanannya 270. Itu untuk X1. Dan masukkan nilai ke dalam tabel. Kita hapus dulu ya. Nah, tuh. Tabel lah, udah ini. Hasilnya 0 untuk Z-nya. X1 0 dan X2-nya 0, S1-nya 0, S2-nya 15/7, S3-nya 16/7, dan nilai kanannya 4.335. Dan untuk S1-nya adalah Z0, S1-nya 0, X2-nya 0, dan S1-nya 1, S2-nya min 3/7, S3-nya min 13/7, dan nilai kanannya 45. X1-nya untuk Z-nya 0, X1-nya 1, X2-nya 0, S1-nya 0, S2-nya 2/7, S3-nya min 3/7, nilai kanannya 270. Dan untuk X2-nya adalah Z, sama 0, X1-nya 0, dan X2-nya 1, S1-nya 0, S2-nya min 1/7, S3-nya 5/7, nilai kanannya 75. Nah, indeksnya kita hitung. Ini tabel final menjadi seperti berikut. Tuh. Tabel finalnya seperti ini. Sudah dihitung tadi. Di sini ada X1-nya 0, X2-nya 0, dan S1-nya 0, S2-nya 15/7, S3-nya 16/7, dan nilai kanannya 4.335 yang bisa disebut Z max-nya. Dan S1-nya 0, S2-nya 0, S1-nya 0, S1-nya 1, S2-nya
min 3/7, untuk S3-nya min 13/7, dan nilai akhirnya 45. Untuk X1-nya adalah 1, untuk X2-nya 0, untuk S1-nya 0, untuk S2-nya 2/7, dan untuk S3-nya min 3/7, untuk nilai kanannya 270. Untuk X2 ada X1-nya 0, X2-nya 1, S1-nya 0, S2-nya min 1/7, S3-nya 5/7, dan nilai kanannya 75. Diperoleh hasil X1-nya 270. Dan X2-nya 75. Ini 75. Dan S1-nya adalah sama dengan 45 nih. Dan Z max-nya sama dengan 4335. Kesimpulannya adalah metode simplex menghasilkan program produksi yang optimal untuk perusahaan Industrios. Dan perusahaan bisa memaksimalkan pendapatan sampai pendapatannya adalah $4.335 dari memproduksi 270 nih untuk X1-nya, dan unit produk 1 dan 75 produk 2 nih. 75 produk 2. Tidak ada kelebihan bahan baku maupun waktu produksi. Dan ada 45 unit nih, 45 unit ruang penyimpanan tidak terpakai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.